Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuriska. Saya di sini akan melanjutkan materi tentang arsitektur dan organisasi komputer dengan tema SAP 3. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari SAP 3. SAP 3 atau disebut dengan Simple as Possible 3 itu adalah komputer 8 bit yang kompatibel dengan mikroprosesor 8085. SAP 3 ini merupakan versi akhir dari 3 versi komputer Simple as Possible. Jadi, di pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan tentang Simple as Possible 1, Simple as Possible 2, dan terakhir ini adalah SAP 3 atau Simple as Possible 3. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan tentang versi akhir dari 3 versi komputer yang sudah saya jelaskan kemarin. Jadi, SAP 3 ini yang dikembangkan oleh Albert Paul Malvino dan Gerald A. Brown. Jadi, SAP 3 ini memiliki perangkat instruksi yang lebih lengkap dibandingkan dengan komputer SAP 2, dengan perbedaan pada jumlah register dan instruksinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang Simple as Possible. Jadi, komputer SAP itu dirancang untuk tujuan pendidikan dan memperkenalkan ide-ide penting di balik pengoperasian komputer kepada pemula. Komputer SAP ini memiliki beberapa tahap di mana setiap tahapnya itu lebih berkembang dan mempertimbangkan konsep yang lebih maju. Jadi, jika kita itu ingin mempelajari terlebih dahulu, maka kita menggunakan komputer SAP 1. Nah, jika sudah memahami dasar-dasarnya, kita bisa mengembangkannya ke SAP 2. Kita bisa mengembangkan dan misalnya mengupdate sendiri untuk eksperimen. Dan yang terakhir ini adalah SAP 3. Jadi kalau SAP 3 ini lebih tingkatan akhir daripada SAP 1 dan SAP 2. Jadi, saya akan menjelaskan selanjutnya tentang beberapa hal yang perlu diketahui tentang komputer SAP. SAP 1 itu merupakan tahap pertama dalam evolusi komputer SAP atau tahap dasar yang utama jika kita ingin lebih mengenal SAP 3, kita tidak bisa tiba-tiba langsung ke SAP 3, tapi kita harus lebih ke SAP pertama dulu, yaitu tentang tahap pertama dalam evolusi komputer. Nah, jika sudah melalui tahap 1 atau SAP 1, nah kita bisa lanjut ke SAP 2 dan SAP 3. Dibangun berdasarkan versi sebelumnya dengan menambahkan kemampuan komputasi, aliran kontrol, dan input atau output tambahan. Selanjutnya, di sini kira-kira kenapa sih kita itu harus mempelajari SAP 3 dan kenapa SAP 3 itu sangat penting? Jadi, memahami dasar-dasar komputer, SAP 3 ini memberikan pemahaman yang sangat mendasar tentang bagaimana komputer bekerja. Ini seperti belajar alfabet sebelum belajar membaca. Dengan memahami SAP 3, kita akan lebih mudah memahami teknologi komputer yang lebih kompleks di masa depan. Meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. Mempelajari SAP 3 itu melatih kita untuk berpikir logis dan sistematis dalam memecahkan masalah. Ini adalah keterampilan yang sangat berguna dalam berbagai bidang, tidak hanya di bidang komputer saja. Selanjutnya, nah, saya akan menyimpulkan kira-kira itu SAP 1, SAP 2, dan SAP 3 itu apa, karena ini kita sudah masuk ke tahap terakhir, yaitu tentang SAP 3. Yang pertama, ada SAP 1, itu merupakan model paling dasar, memiliki jumlah instruksi dan register yang sangat terbatas, cocok untuk mempelajari konsep dasar komputer seperti pengambilan instruksi, pelaksanaan instruksi, dan interaksi dengan memori. Itu SAP 1. Jika SAP 2, itu merupakan pengembangan dari SAP 1. Jadi dia update-nya dari SAP 1. Kalau SAP 1 itu merupakan model paling dasar, paling pertama atau paling awal. Nah, jika SAP 2 ini merupakan pengembangan dari SAP 1, menambahkan beberapa instruksi baru seperti perbandingan dan percabangan. Hal ini memungkinkan program SAP 2 menjadi lebih kompleks dan dapat melakukan tugas-tugas yang lebih beragam. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir itu ada SAP 3.
merupakan model paling kompleks di antara ketiga generasi SAP 1 dan SAP 2. Nah, di sini saya sudah mencantumkan contoh dari arsitektur SAP 3. Nah, dan yang terakhir adalah penutup. Mungkin terima kasih, mungkin cukup itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Selebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.